Hari ini saya ada di Pamanukan, Subang. Kita akan berbincang-bincang dengan 3 orang sahabat yang sukses membuka toko emas di kota ini. Teman-teman, mari kita simak obrol-obrol kita hari ini. Let's go! Nah, teman-teman, hari ini kita sudah berkumpul bersama 3 orang sahabat yang membangun usaha toko emas di Pamanukan, Subang. Hari ini kita mau dengar kisah inspirasi sukses dari ketiga sahabat yang sudah kita temui pada siang hari ini. Nah, teman-teman, mari kita simak bagaimana kisah-kisah inspirasi dari Pak Gepeng, Pak Buiku, dan Pak Baluk. Siap ya Pak ya? Kita sharing-sharing nih, banyak teman-teman mau ini ya. Gimana Pak? Sehat semuanya nih ya? Ya, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Nah, saya tertarik mau dengar kisah dari teman-teman nih, Pak Gepeng, Pak Buiku, dan Pak Baluk. Terutama Pak Gepeng nih, saya mau dengar kisah perjalanan. Bagaimana merantau dari Kalimantan bisa buka toko emas di Pamanukan. Kan jauh Pak dari Kalimantan tuh. Ceritanya gimana Pak? Nah, nanti habis itu mungkin kita mau dengar cerita Pak Buiku, Pak Baluk ya. Oke. Pada dasarnya ya saya kan hidupnya di kampung, suatu kampung lah ya, berarti di Kalimantan di situ. Ya. Kampung di perkebunan gitu. Oke. Dasarnya saya emang orangnya miskin tapi tidak sangat miskin gitu. Nah, ini perlu penjelasan. Miskin tapi tidak sangat miskin nih. Nah, jadi selalu happy nih Pak Gepeng ini selalu happy nih. Jadi kan namanya hidup di kampung ya, kita ada beras misalnya. Iya. Kalau untuk makan sayur-sayur kan kita kan banyak nih di kebun tinggal ngambil gitu. Tersedia lah. Asal kita mau gitu. Rajin ya. Ya, masak pakis. Iya. Nangka, daun singkong, jamur, itu kan banyak itu tuh, jantung pisang, terus rebung, banyak lah yang lain-lain mah. Kalau itu mah kita nggak usah beli ya. Kalau masa telur, ayam segala macam kita di ternak. Iya. Nah, kecuali kalau kita beli ikan, daging gitu. Tapi kan itu udah beda lagi lah ya, itu orang-orang tinggal di waktu di Kalimantan. Ya. Terus pada suatu saat saya ada keluar SD lah, tahun 1982 Ya. antara 1982 sampai 1983 saya ada saudara pulang dari Jakarta. Berarti umur saya kan cuma antara 13 tahun 14 tahun. Ya. Diajak lah gitu. Terus orang tua mengizinkan suruh sekolah di sini di Belaraja. Di Belaraja kan dulu maksudnya Jawa Barat ya. Tangerang situ ya, Belaraja. Maksudnya Jawa Barat. Kabupaten Tangerang ya. Nah, maksudnya provinsinya Jawa Barat itu. Ya. Nah, pas itu berangkatlah. Berangkatnya juga bersama Ketua ILP kalau nggak salah. Oh, Pak Iwan. Ya. Dia pindah satu keluarga. Saya ikut, saudara sama aja itu yang bawanya. Satu pesawat. Tuh kan saya di kampung kan transportasi kan nggak bisa masuk ke kampung. Iya. Waktu mau berangkat ke bandara juga saya nginepnya di rumah Pak Iwan. Waktu di Kalimantan itu ya. Kalimantan. Nah, sesampainya di Belaraja, saya kan sekolah. Sekolah sambil bantu-bantu lah. Itu dibantu-bantu di toko emas juga. Iya. Punya family. Ya, kita hanya sekedar bantu pulang sekolah, bantu tukar makan lah, bantu gitu aja. Nah. Oke. Akhirnya dari di toko family itu terbawa atau terinspirasi untuk nanti buka toko emas gitu. Itu kan kita sekolah kan perjalanan masih panjang gitu. Ya. Karena kita umur kan belum bisa membayangkan sampai ke sana gitu, karena kita umur 13 tahun 14 tahun. Iya. Berarti fokus kita itu belajar. Masih sekolah lah ya. Yang penting kan kita terapin itu pribadi kita itu ya kita harus sering rajin lah, mau membantu gitu gimana baiknya misalnya gitu. Diminta untuk mengerjakan ini ya dilakukan. Kemudian karena kan tanpa dipinta juga kita harus Inisiatif. kerjakan inisiatif, kita harus tahu diri ikut orang. Ya. Itu sangat penting itu.
itu jadi ada spirit, semangat, jadi value sampai sekarang jadi usahawan ya Pak Balut ya? Pak Gepeng, sorry. Ya kemungkinan begitu gitu. Kalau Ya, dari dasarnya kita menanamkan gitu. Jadi dari tidak sengaja gitu ya. mengalir seperti Ya, itu. jadi tidak sengaja kita menanamkan kepercayaan family yang owner lah, boleh dibilang family-nya dia, ownernya dia gitu. Nah akhirnya kan Pak Gepeng terus bertumbuh, SD lulus, SMP, SMA, akhirnya memutuskan membuka usaha, Itu kan kepercayaan dari owner family. akhirnya buka di sini di Pamanukan. Ya, iya ya. Nah kalau kisahnya Pak Buiku gimana nih sama Pak Baluk nih? Mungkin Pak Buiku dulu, gimana dari cerita Kalimantan sampai sini buka toko emas ini? Di Kalimantan habis sekolah SMA Habis SMA, ya berangkat ke Jakarta. oke. Dari berangkat ke Jakarta kerja di toko emas saudara. Toko family, toko emas juga. Nah, Oke. dan ikut sama dia udah berkembang Ya. saya bukan toko. Akhirnya sendiri pribadi, aku mau buka sendiri. Enggak, dia yang bukain saya. Oh, oke. Saya Dibukain. bukan, saya nunggu. Oke, betul. Dari situ sampai begini lah. Luar biasa. Dan itu bisa sampai kalau kita kata memang itu family, tapi kalau misalnya itu ke dalam dunia kerja itu bos lah ya. Iya. Sampai mau bukain toko itu kan bukan hal yang Iya. kecil, itu hal yang perlu sampai orang percaya itu. Wah, luar biasa ya. Pak Buiku ini sampai dipercaya teman-teman, akhirnya dibuka toko sama bos Iya, Pak Bos. di Pamanukan ini. Pamanukan. Wah, luar Dia biasa. bukan dulu di Jakarta ya. Enggak. Langsung Ya. waktu di Jakarta masih status kerja. waktu di Jakarta masih status kerja di toko daerah Kebayoran Bayar. lama. Kebayoran lama ya, Iya. Mega Indah. Nah, kalau Pak Baluk gimana Pak? Ceritanya nih dari Kalimantan bisa ada di Pamanukan nih. Kalau saya berawal dari tahun 80-an, Iya. berangkat dari Kalimantan itu tujuan ke Jakarta tuh sekolah. Awalnya sekolah. Awalnya sekolah. Itu kalau nggak salah waktu kelas 5 SD saya sekolah di Jakarta di SD 08 Petang. Oh, oke. Sesudah 1 tahun saya sekolah di Jakarta, kebetulan kedua orang tua saya pindah ke Tangerang. Oh, oke. Pindah satu keluarga semuanya. Sebelumnya kedua kakak saya Bingkyong sama Biket sudah buka toko emas di situ. Di kalau nggak salah Balaraja ya Pak? Nah, Belaraja sama Cisoka. Sama Cisoka Tangerang. Status saya tuh hanya sebagai pelajar. Pagi saya sekolah, siangnya pulang saya bantu di toko. Oke. Seiring dengan berjalannya waktu, lama-lama bertambah usia juga sudah mengenai rupiah, tahu duit namanya itu. Istilahnya tuh udah tahu cien lah ya, udah tahu cuan. Jadi saya minta modal dari kedua kakakku Bikyong sama Biket itu. Iya. Sudah buka toko emas. Itu Oh. sesudah keluar sekolah Setelah lulus itu SMA. SMA. Oke. Minta modal, saya dagang sendiri di Belaraja. Belaraja. Ternyata tidak begitu berkembang. Oke. Tidak begitu berkembang. Saya sempat pindah ke daerah Subang, Pagaden namanya. Oh, Pagaden. 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 Ternyata tidak berkembang juga. Oke. Pindah lagi ke Pemanukan. Oke. Ini yang terakhir sampai sekarang. Dan berkembang. Puji Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, itulah kisah inspirasi perjalanan dari 3 sahabat ini, teman-teman. Bagaimana bisa menjadi pengusaha toko emas di Pamanukan. Jadi saat ini rekan-rekan pendengar yang mungkin sedang jaga toko, familinya atau apa, jangan berkecil hati, tetap konsisten ya, Iya. Pak ya, dan tetap megang kepercayaan ya, Pak Gepeng ya, supaya suatu hari mana tahu seperti kisahnya Pak Iya. Buiku kan, Saya juga sama, Ah. di owner di modal sama Iya, family. sama Modal owner dari dimodalin, baik kan, bisa betul, dipercaya. betul. Yang penting teman-teman konsisten dan jangan lupa kejujuran seperti itu yang dipegang, Penting. sangat penting.
Nah tentunya nih teman-teman, pada saat buka awal-awal di Pamanukan kan waktu itu belum ada toko emas di sini. Banyak. Ada. Oh sudah ada. Banyak. Berarti Kan dulu oh sudah ada. Sudah waktu ada. jadi tantangan awal ketika mulai usaha, Pak Baluk boleh sharing? Tantangan saya sebenarnya sih nggak ada ya. Waktu awal. buka. Awal-awal biasa-biasa saja. Cuma yang mungkin jadi masalah tantangannya itu ya konsumennya, si pembelinya nggak begitu banyak, masih sedikit. Sedangkan kita lihat punya orang tokonya kok ramai, punya kita enggak. Itu tantangan terbesar yang saya rasakan, bagaimana caranya supaya toko kita tuh bisa ramai seperti mereka, itu aja. Disitulah Pak Baluk berpikir mungkin melakukan apa nih pakai toko supaya ramen. tuh bisa mengikuti kayak mereka begitu. Kalau di share itu jadi resep rahasia tuh. Oh, jangan dong. Ya, ada resep rahasia supaya toko menjadi rame. Tentunya setiap kita yang punya usaha harus berpikir kreatif, mendatangkan konsumen ke toko Ya. kita walaupun pendatang baru kan. Nah. Nah, itu teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar buka, tapi memikirkan ide-ide supaya toko ini dikunjungin sama Iya. konsumen Banyak konsumen, gitu ya, sama Pak Gepeng ya, pelanggan. sama pelanggan ya, Pak Buiko ya. iya. Kalau Pak Gepeng sendiri Pak, sampai buka toko, bangun usaha, sukses seperti ini, pengorbanannya apa nih Pak? Kalau saya sih nggak ada Nah, pengorbanan. Karena waktu saya buka, tokonya udah siap. Karena yang Oke. ngurusin tadi saudara juga, Oke, family. family. Nah, saya diperbantukan sebentar lah. Setelah itu dia keluar. Oke, Saya ngelanjutin. oke, Ngelanjutin, emang tokonya udah rame awalnya dia. Dalam Oke. arti Saya tinggal tokonya sudah lanjutin. berjalan. jadi tinggal meneruskan. Ya, itu. jadi Siap. tinggal melanjutkan, jadi toko udah rame. Basis konsumen udah ada lah ya, seperti Cuma kan itu. hanya kita aja gimana caranya mempertahankan konsumen yang ada. Nah. Gitu. Banyak yang bilang Pak Gepeng, untuk membangun itu lebih mudah daripada mempertahankan sebenarnya loh. Dengan konsumen yang sudah ada supaya mereka jangan pergi kan. Iya. Nah, itu juga tidak hal yang mudah Pak Gepeng. Sehingga membuat pelanggan tetap setia di tokonya Pak Gepeng nih. Nah, kalau Pak Baluk gimana Pak? Apa namanya pengorbanan yang dilakukan untuk bangun usaha Pak? Kalau saya sih tentunya waktu lumayan tersita, dan caranya supaya itu toko kita bisa maju dan tantangan sebagiannya ya dengan menyajikan mutu-mutu emas model apa supaya kita tuh bisa rame, gitu aja. Jadi kualitas emas dari Nah, modelnya ya. ya. Karena kan emas sendiri kan nggak cuma satu macam ya Pak. Banyak macam. Ya, Pak Buiko juga emas nggak satu macam kan? Emas berapa aja Pak biasa? Kata 75. Kadar 75. Oke, berarti yang menjadi perbedaan selain model dan juga kadarnya. Harganya jadi berbeda-beda tiap Berbeda. ini. Oh, nah itu teman-teman. Jadi kalau toko emas itu ada macam model dan macam Iya. harga. emas ya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, kita udah simak ya bagaimana pengorbanan daripada rekan-rekan ini yang buka toko emas awal di Pamanukan ini. Nah, kali ini ada satu pertanyaan yang cukup penting yang saya ingin tanyakan kepada Pak Buiko. Bagaimana nih Pak mempertahankan kualitas dari perhiasan emas dan kepercayaan dari pelanggan tetap sama kita gitu Pak. Kita bikin model yang baru. Model terbaru. Iya. Dari sana ngambil model terbaru. Oke. Jadi Intinya beginilah gini nih. Saya kalau masalah kualitas kan kita jual barang pabrikan. Oke. Kesemuanya barang kan hampir sama. Oke. Ya kan? Ya. Nah, kecuali paling perbedaannya ya bagaimana pendekatan antara produsen konsumen. Cara pelayanan. Cara Sama melayani. pelayannya bagaimana caranya masing-masing gitu. Jadi- kalau paling barang yang ada apa, yang bekas atau yang ada kerusakan. Jadi kita kreatif, inovasi, kreasi gimana caranya untuk merancang sebenarnya klien model yang masing-masing ya bedanya di situ. Kalau yang secara umum keseluruhan generalnya ya sama.
Jadi dapat dikatakan kalau perhiasan emas itu ya model ya satu toko model boleh dikatakan sama lah. Hampir sama lah ya. Karena ya kalau kan pabrik semua. Kita tinggal cari model terbaru. Iya. Tapi kualitasnya adalah di melayani. Iya. Bagaimana kita sama konsumen pendekatannya seperti apa, komunikasinya seperti apa gitu. Betul. Gimana Pak Baluk, setuju? Ya sebenarnya sih sama-sama aja ya. Kita kualitas barang dan mutunya umumnya kita belanja buatan pabrik. Iya. Kadar dan modelnya kurang lebih standar. Iya. Begitu-gitu aja. Paling cara pelayanan dan komunikasi yang baik terhadap pelanggan itu aja. Ya, bagaimana kita melayani pembeli itu dengan baik. Nah, Mungkin mau cari model apa. cara komunikasi, pelayanan, cara ngomong yang baik, kemungkinan itu aja. Jadi kemungkinan kebanyakannya kan yang owner itu karyawan ya. Memang gimana kita nge-briefing karyawan ini yang faktor utama. Oke, jadi dalam mempertahankan kualitasnya adalah salah satunya adalah cara melayani, yaitu karyawan toko kita training, kita Itu briefing. paling sangat penting itu. Iya. Kalau kita terserah biarkan gimana dia, susah. Malah jadi melayaninya salah. Bumerang nanti bagi kita. Berarti ada pelatihan briefing sama Ya karyawan. harus ada pengarahan. Itu dilakukan setiap periode mingguan, harian, atau tertentu lihat situasi. Gimana Pak Balu? Kalau kita sih ya semaunya aja. Waktu tidak ditentukan, kapan-kapan aja. Kalau mungkin kita lihat karyawan kita nih kerjanya begini, waduh kurang memuaskan kita nih. Jadi kita mengarahkan pengarahan, bimbingan, cara tuh melayani itu harus bagaimana, cara komunikasinya, kan. Tentunya dengan juga menawarkan barang kita yang lumayan bagus gitulah, supaya mereka tuh tertarik mau berbelanja di kita. Jadi pengetahuan model perhiasan juga karyawan mesti tahu. Harus. Dan juga kebutuhan dari konsumen ini, dia mau model apa, ya kan? Jadi kalau kita jual beli itu kan kita kembali ke kita sendiri ya. Sekarang kita beli sesuatu di toko orang gitu, beli apalah gitu. Iya. Kita kan bisa merasakan pelayanan seperti apa ya ini. Nah, itu juga dibalikan Betul. ke kita, nanti kita ke konsumen yang beli sama kita itu nggak jauh beda, perasaannya pasti nggak jauh berbeda gitu. Jadi tidak membuat para pembeli menjadi kapok, menjadi betul. betah datang lagi ke kita. Tuh kuncinya ya teman-teman. Sudah dengar dari 3 sahabat kita pada siang hari ini tentang mempertahankan kualitas dan kesetiaan daripada pelanggan. Nah, kalau Pak Gepeng melihat ini, Pak Gepeng, apa harapan di masa depan dalam usaha toko emas ini? Sebenarnya kalau dia usaha sih ya nggak usah emas aja gitu. Apapun yang kita kerjakan, kalau ditekuni, Ya. kalau tujuan kita kan cari makan, Ya, usaha. buat cari makan, apapun bisa menghasilkan gitu. Ya. Ya sama aja, jadi ya apa yang dikerjakan ya ditekuni aja gitu. Untuk menyongsong hari depan, Ya, itu kan kalau tekuni aja. Iya, kalau kesuksesan, harta banyak, itu kan itu nasib, Tuhan takdir yang menentukan, kita nggak bisa. ini- Yang penting kita usaha merubah nasib, bisa makan, itu utamanya kita kan. Iya. Kalau untuk kaya, untuk segala macam itu udah takdir kan. Lahir, siapa yang bisa menentukan kamu bakal kaya? Mungkin orang meninggal. Ya. Meninggal itu kan itu bisa takdir juga kan, Iya. tapi bisa ditentukan kamu lahir suatu saat akan meninggal. Ya, waktunya kita tidak kenal. Nah, tapi kalau untuk keberhasilan atau sukses, ideal sukses saya juga nggak tahu seperti apa ya. Tentu harapan yang baik ya Pak Baluk ya. Kalau Betul ya orang Pak kan- Buku ya. Kalau orang kan bisa sukses, kaya, banyak duit, nggak ada yang ada yang tahu besok kamu kaya atau umur sekian kamu akan kaya atau makmur gitu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa menentukan. Nah, mungkin ada yang dilahirkan memang udah kaya, emang nasib dia dilahirkan di rahimnya orang kaya. Gitu nggak bisa, yang penting utama kita harus rajin lah untuk cari makan. Pakaian sana pangan bisa terpenuhi, udah kalau selanjutnya Kalau lebih ya puji Tuhan, ya bersyukur. kita syukuri saja. Berterima kasih kepada Ya. Tuhan ada
lebih gitu kan. Ada lebih ya, hidup sehari, nikmati sehari. Pak Baluk gimana Pak harapannya nih di usaha toko emas ini nih? Keharapan saya ya mungkin ke depannya supaya lebih masyarakat yang lebih memilih perhiasan emas. Oke, untuk investasinya. Sebagian besar investasi. Ya. Kayaknya sih. Sebagai salah satu instrumen investasinya adalah diharapkan emas. Iya. Lebih banyak pelanggan, lebih banyak yang berbelanja di kita. Harapannya seperti itu. Nah, itu harapan dari Pak Baluk. Kalau Pak Buiku Iya, sama, Pak Buiku juga sama. Jadi teman-teman bisa rangkum sendiri dari 3 sahabat ini bagaimana ada yang pendapatnya Pak Gepeng, Pak Buiku dan Pak Baluk. Seperti itu teman-teman. Selain sibuk di toko emas ini atau di usaha, tentu di kehidupan sisi lainnya teman-teman 3 sahabat ini punya kesibukan apa sih? Ya, kita dengar. Nah, kalau Pak Baluk Pak, selain sibuk di usaha toko emas ini, kesibukan lainnya Pak, atau hobi atau apa Pak ada nggak? Oh, so pasti saya punya. Nah, ini menarik. Suka hobi burung. Burung berkicau. Burung kicau. Saya tuh selalu di luar toko tuh saya tuh banyak piaran burung. Oh iya, makanya saya di rumah Pak ini juga burungnya banyak ini. Iya. Cara melatih burung supaya tuh burung tuh sehat atau bagaimana, kicaunya bagus. Nah, kalau ada waktu sekali-kali ada kontes saya ikut kontes. Oke. Nah, supaya itu pikirannya lebih oke lah gitu, biar fresh lagi. Jadi hobi itu juga untuk relaksasi juga. Pasti. Nah, biar mengurangi stres. Apalagi kalau burung kitanya juara, weh, hilang semua stresnya itu. Wah, betul, kalau burung kita juara pasti kita ada kebanggaan ya Pak. Iya dong, pasti. Sebenarnya Pak Baluk suka ikut lomba burung nih. Kalau minggu ada kejuaraan saya suka ikut. Oke. Suka ikut, dan bisa ngobrol sama teman-teman, bisa hahaha lah. Ya. Nah, bisa ngumpul-ngumpul sambil ngobrol-ngobrol di mana ada burung bagus kan. Ya. Nah, nanti kan kalau mereka punya bisa juara, kadang-kadang kita beli juga itu. Nah, punya kita kalah sama dia, punya dia kita beli. Oh gitu. Nah, gitu biasanya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Baluk, burung apa aja nih yang ada di kediamannya Pak Baluk nih? Kalau boleh share nih. Sekarang yang saya punya murai, Right. anis kembang, Nah, anis cacing ada 2, black throat, lemon pin, Mozambik, perkutut aja ada 4. wah. Dan masih banyak yang lain, sebagian dititipin di jokinya. Oh oke, pasang Di upah, joki ya. pakai joki. Biasa. Ya. Ini hobi yang justru membuat kita bahagia. Tambah
relax, habis menjalankan hobi, kerja semakin semangat Oke. ya Pak ya, semakin Itu- oke ya Pak Boyko. Itu kalau juara tuh udah aduh menggalakkan segalanya lah. Happy-nya, senangnya, pulangnya juga aduh Kayaknya sampai tidur pun mimpi-mimpi Wah. Pak Baluk. mimpi besar itu tuh, jarang-jarang terjadi yang gitu. Nah, kalau Pak Boyko nih, hobi lain atau kesibukan selain usaha toko emas, apa Pak Boyko? Sama burung juga? Burung dia. Wah, sama burung juga. Dia juga suka burung tekukur. Burung tekukur. Nah, Nah, ini burung tekukur nih teman-teman, hobi. Jadi teman-teman harus punya kesibukan lain di dunia usaha supaya jangan stres ya Pak ya. iya betul. Kalau ini hobinya beda nih Pak Gepeng. Sepertinya hobinya ke luar kota Touring. Nah, gimana Pak Gepeng? Cerita dong. Kalau saya sebenarnya sih kalau saya nggak ada yang hobi. Ada hobi. Ya hanya sekedar suka. Hanya sekedar suka. Iya, karena saya jadi gimana ya? Gimana pergaulan. Ah, oke. Jadi sekarang saya misalnya waktu dulu orang suka banyak teman apa gerombolan ya kumpulan ini suka main bola, kita gabung di situ main bola. bola. Nanti yang Oke. ini udah berhenti kita main sama yang teman grup ini mainnya futsal, main futsal. Terus yang nanti pindah lagi yang teman yang lain gitu. Istilahnya Mainnya dia anak gaul. badminton, Kemana? Kemana? Kemana oke. main badminton gitu. Sebenarnya ya Pak Baluk, Pak Boyko ya, kalau ya. kita tadi sharing ngobrol sama kita bertiga berempat ini ya, kalau kita perhatiin Pak Gepeng ini alirannya apa? Alirannya nih aliran mengalir, ya, seperti dari Kalimantan ke sini kan. Nanti ke depan bagaimana? Yang penting tetapi menjalaninya yang bagus gitu ya, Iya positif. yang benar, yang positif ya. Kan orang tuh waktu itu pada apa teman-temannya naik sepeda. Oke, Kalau setelah sepeda udah berhenti, ada temennya pada main tenis meja. Belajar tenis meja. Nah, terus ketemu temennya yang camping. Beli alat camping Nah, sekarang naik motor touring. Baru nggak lama, pada temennya pada touring ayo. berarti kesibukan yang saat ini di Ayo, luar gitu, touring. touring. Jadinya motor baru-baru. Sedangkan kita naik motor aja touring. Seumur-umur belum pernah naik motor pakai gunung. Ini sampai ke gunung Pak. Langsung beli langsung ke itu dia. Buset. Yang penting mereka bisa, kita bisa pokoknya. Tapi belum punya pengalaman langsung ke Dieng Pak. Iya. Wih. Itu berapa rombongan, berapa satu? 12 waktu ke Dieng itu 16 orang. 16 orang. Kemarin tanggal berapa ya kita ke itu Waisak itu kita ke Borobudur. Ke Borobudur. Iya 3 malam. Berapa orang tuh Pak? 9. 9 orang. Iya. Luar biasa. Nah teman-teman, itulah kesibukan Pak Gepeng, Pak Boyko dan Pak Masa itu Baluk. ada mengalir gimana ngumpulnya jadi nggak ada hobi. Yang penting dalam kerangka positif ya Pak. Iya yang penting otak pikiran keras jangan diambil pusing. Jadi ngatur waktunya bagaimana nih Pak? Ngatur waktu dan prioritas nih antara usaha dan kesibukan. Ngaturnya kesulitan nggak Pak Gepeng? Nggak ada kesulitan sih ya sekarang kalau saya sih ya dipercayakan juga ke itu anak Oh jadi sama istri gitu sudah kan. dikader kepada Iya. anak istri. Kalau Pak Boyko ngatur waktunya nggak ada kesulitan. Semua sudah Sudah pengkaderan. Ya. Dan pengawasan aja sih. Berarti tokonya udah pakai sistem. Ya Iya. kan? Pak Baluk juga dong. Enggak, kalau saya Pak Baluk beda. beda nih. Saya orangnya kalau jam kerja tuh saya total di tempat usaha. Saya jarang kemana-mana orangnya. Tetap on Nah, posisi. konsisten dengan waktu Iya. saya kerja. Iya. Kalau bisa kau ada acara mungkin di luar jam kerja hari Minggu atau hari libur aja. Berarti ngatur waktunya di situ, Nah, Pak. di situ. Kalau jam kerja buka toko, saya selalu standby di toko. Sampai tutup. Sampai memang tutup. harinya tanggal kerja ya kerja. Iya, jam kerja saya kerja. Berarti aturnya memang di hari libur ya libur. Libur sama hari libur aja. Oh. Ya kalau masalah konsisten waktu semua juga konsisten waktu.
Cuma kan ada masa jedanya konsisten. Jadi kan konsisten ya, semua konsisten juga waktu ya. Ya. Jadi bukan sendiri konsisten waktu, yang lain juga semua konsisten, bukan masalah waktu. Cuma cara pengaturannya berbeda. Cara pengaturan dan memanage waktunya. Jadi masing-masing punya style. Iya. Tapi tetap ada waktu yang ini di spare untuk hobi. Iya. Ada tetap. Iya, cuma kan cara masing-masing punya sistem pengaturan waktu. Betul. Nah, yang membuat teman-teman nih Pak Baluk, Pak Buiku, Pak Gepeng tetap termotivasi dan semangat terus dalam menjalankan usaha, menghadapi tantangan usaha nih. Kan kalau ngobrol selalu Pak Gepeng, Pak Buiku, Pak Baluk nih selalu semangat, on fire nih. Nah, gimana nih Pak? Kalau saya sih ya motivasinya masa depan keluarga. Keluarga, Itu utama. anak-anak. Iya. Ya dia motivasi kita ya itu. Kalau kita sih ya buat makan saja ya cukup, tapi kan Buat anak-anak masa ya. depan Masa mereka. depan mereka. Itu Jadi, yang membuat terus Iya, bersemangat. kita harus memperjuangkan itu gimana caranya lah gitu. Ada. Sebisa mungkin. Siap. Ada orang yang di rumah yang menunggu ya Pak. Jadi kita ya itu kan motivasi. Jadi bukan bilang gimana nanti kan nggak bisa. Betul. Kalau Pak Buiku, Bagaimana nanti jadinya. kalau Pak Buiku bagaimana Pak? Ya sama lah. Pasti keluarga sih ya, semuanya umum. Yang membuat terus semangat Iya. Umumnya. keluarga, anak-anak. Ya. Luar biasa. Kalau Pak Baluk, Kalau saya, kalau semangat dalam usaha harus pasti lah. Cuma kalau mau motivasi ya selalu berusaha mencari keuntungan yang lumayan gitu, supaya nanti kita bisa mewariskan nanti ke anak-anak kita nanti selanjutnya, supaya mereka tuh bisa lumayan hidup bahagia gitu. Nah teman-teman pendengar sudah mendapat kunci rahasia yang selalu bersemangat dalam menjalankan usaha, yaitu untuk keluarga. Semua rata-rata Semua demi keluarga. demi keluarga. Semua demi keluarga. Kalau Ini secara pribadi apa? ya, pribadi makan tempe pun cukup. Pak. Hah? Kalau pribadi makan singkong rebus ya cukup Pak. Tapi begitu bicara anak-anak pengen yang terbaik buat mereka. Iya. Nah, saya jadi ingat lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati. Nah, ini kan toko emas di Pamanukan nggak cuman punya Pak Baluk, Pak Buiku, Pak Gepeng, ada toko-toko emas milik orang lain juga Pak. Iya. Ini menghadapi persaingan dengan toko emas lain Pak. Ya Pak, kiat-kiatnya nih Pak. Dan tetap aja ya kan pendekatan antara konsumen dan produsen kita, toko pendekatannya komunikasinya itu aja. Oke. Jadi nggak jauh-jauh nggak ada lagi apa yang mau pendekatannya seperti apa yang nggak ada. Umumnya seperti itu. Betul. Ya kan, yang apa yang kita katakan, janjikan dengan konsumen, ya kita tepati sesuai dengan apa yang kita katakan. Apa yang tertulis di surat kan, kalau jual beli emas ada surat kan Pak. Iya. Seperti itu. Kalau Pak Baluk gimana Pak? Kalau persaingan tuh gimana ya ngomongnya ya? Kayaknya kita tuh kalau di sini tuh tidak ada kayaknya persaingannya, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa Ada aja. yang Ya satu cuma kalau kita mau lebih menonjol, ya kita dah belanja barang baru kan, model-model yang bagus. Mungkin mereka konsumen lebih tertarik untuk datang. Nah, kalau saingan sih kayaknya biasa-biasa aja. biasa-biasa aja. Mhm. Seperti itu. Tidak merasa tersaingi dan disaingi. Jadi kita tidak perlu urusin toko lain lah ya. Nah, masing-masing aja. Ngurus masalah- punya kita sendiri aja. Kalau masalah persaingan pasti ada, ya kan?
dia masuk berusaha gitu supaya toko saya rame gitu, gimana caranya itu maksudnya persaingan kan? Iya. Oke. Iya kan pasti ada. Cuman persaingan kita di sini lebih sehat dibanding yang lain. Kita satu tempat pulang ngumpul, pulang di toko kita boleh bersaing, pulang kita ngumpul ngobrol makan Ngopi bareng. Kalau mungkin di tempat lain saingan satu tempat pulang Musuh-musuhan. Bisa jadi kita ribut. Paling sering ngumpulnya di rumah Pak Buiku kayaknya. Iya, Ah, kita bisa makan, kita tutup toko bisa makan bareng. Karena kan rezeki itu kan udah dia ngatur. Itu sekarang kita sesama toko ribut juga percuma. Karena di sana yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Kalau saya orangnya enjoy aja. Enjoy aja ya. Enjoy aja. Jalani aja apa adanya. Jalani apa? Iya. Jangan terlalu Jadi pusing kita dengan yang lain. Jalani aja, memang rezeki udah ada yang ngatur kok. Kita mau ribut juga, emang bisa datang konsumen. Jadi tutup toko, Nah, telepon, ngobrol, makan. ngumpul di rumah Pak Buiku. Iya. Ya, Pak Buiku gitu ya Pak Iya. Buiku ya? Hah? Buka duren. Durian jarang sih. Durian jarang Kalau ya? minum makan tuh. Oh. Minuman dengan hati bukan alkohol ya. Iya. Minuman biasa Minuman itu udah biasa, pasti sama ya. makan ya. Ya kalau makan tuh sering banget rumahnya. Pak Buiku ya. Ya lebih baik kan kalau kita usaha persaingan di tempat gimana caranya supaya toko masing-masing rame gitu. Tapi kalau udah pulang sesama temen gitu apa yang mau ributin gitu. Jadi kalau saya boleh simpulkan, ya toko rame, toko banyak, toko emas di daerah ini. Ya udah persaingan ya memang pasar ya. Iya. Tetapi fokus kita, respon kita bukan toko lain, tapi ya udah punya saya bagusin. Iya gimana Pelayanannya, caranya? modelnya, dan juga kualitas toko kita sendiri. Iya. Dengan itu otomatis pelanggan tetap sama kita. Iya. Jadi bukan satu bukan toko emas aja, semua jenis usaha sama aja. Sama gitu aja, kan. betul. Jadi sama owner mau ngapain sampai ribut. Betul. Ya lebih baik kan sama-sama itu buka sana saya buka sini, kita pulang baik-baikan aja. Iya, Ya kan? betul. Bisa ngopi, bisa apa. Mungkin suatu saat kita ada kesulitan, kita minta bantuan sama dia juga pasti dibantu. Iya. Umumnya. Iya. Tapi kalau musuh Iya, lihat pun nggak mau. Hah? Ya, Pak? Tutup toko, ada di sini kita nengoknya ke sini ya. Jadi bukan kita di sini aja, ya boleh lah kita di sini sebagai simbol contoh gitu Iya. buat yang daerah lain. Iya. Yang lain juga ya mau ngapain lo ributin gitu sesama pedagang. Kalau itu buat kita yang netral loh. Iya, Ada sebagian orang merasa tersaingi. iya. Yang ujung-ujungnya kan timbul hal yang bisa benci loh. Ya, jadi kalau gitu kita nggak perlu persaingan toko yang sehat, tidak perlu sampai di luar toko kan maksudnya. Iya. Kalau gitu kan. Jangan berpikiran saling menyaing lah gitulah, itu aja. Kalau Saingan ada timbul boleh, persaingan itu sehat. Cuma yang nggak sehat itu sesama owner itu, pemilik itu Gontok-gontok ribut. Emang ribut itu tokonya bisa rame. Iya. Berarti kan kita gimana caranya ya mengeramein Toko kita. Dia di sono dia punya trik sendiri, kita punya trik sendiri. jadi mereka Bukan merasa dia tersaingi. rame. Oh. Jadi bukan dia rame, kita sepi, ngajak pemilik ribut. Kalau Pak Buiku paling santai nih kayaknya nih. Nggak ini Pak. Santai aja. Enjoy aja dia sama Enjoy orangnya. aja ya. Nggak ada. Nah, kan teman-teman pemirsa, pendengar bisa simak sendiri kan. Kenapa tiga sahabat ini sukses dalam membangun toko emas? Responnya itu positif, bukan Iya. respon yang negatif. Saya sama Bu Iko aja lagi sama-sama belum punya keluarga. Ya dia toko sana, saya toko di sini masing-masing. Boleh nggak bareng? Mau berangkat pergi kemana? Bareng. Besoknya buka toko masing-masing. Malamnya kumpul, makan bareng. Iya, benar. Jadi apa mau diributin? Kecuali kalau kita ribut, toko kita bisa rame, rezeki nambah. Ya, semua juga mau. Harus sih. tawuran Nggak terus. ada yang cerita seperti itu, nggak ada. Yang ada tambah stres ya Pak. Iya. Tutup toko bukan happy, stres. Iya. Omset masuk tapi dongkol hati. Iya betul. Kita gaul kan berarti kan paling jauh kan sesama pasar ini kan. Iya. Teman-teman kita ya umumnya kan satu wilayah. Iya. Kita ngumpulnya juga di satu wilayah. Sekarang musuh. Kita pulang tidur lama-lama stres. Iya. Emang jadi ini ya. Jadi otak kita beku, jadinya ya nggak bisa, nggak punya
nggak kreatif lah, jadi Ide. nggak bisa ngebayangkan ide harus sebagaimana gimana kalau kita ketawa terus ada aja sih idenya ya. Jadi ide kreatifnya macet. yang bisa enjoy-nya mah ini sebagiannya tuh tumbuhnya hampir bersamaan. Oh, berkembang tokonya bersamaan, bareng-bareng. Kehidupan orang-orang juga hampir bersamaan. Dari usia Nah, sama seleting lah. betul. Satu letting jadinya ya. Jadi ya enjoy aja udah nggak Maksudnya usah. kan kita di sini kan bukan kita bertiga aja ya. Iya. Sama kan banyak pokok. Semuanya baik. Semuanya hubungannya oke. Hubungan Iya, baik. hampir semua pokok mah walau kita di kampung nggak kenal di mana, dari dia kumpul di sini tuh semuanya Baik-baik saja. baik. Berarti Nggak ada satu sama lain tuh doang dia musuh ini. yang penting kita bagusin toko kita aja. Udah Udah. masing-masing. Itu persaingannya ya begitu aja. Nah, ini ada pesan-pesan nggak buat mereka yang ingin memulai usaha nih? Entah toko emas, entah restoran, entah kafe, entah apa, mau mulai suatu usaha. Mungkin semangat apa atau pesan apa? Nah, Pak Buiko gimana Pak Buiko nih? Ada pesan-pesan buat mereka yang ingin mulai usaha nggak? Ya pertama modal, Pertama harus punya modal. Nah. kedua tempat ya yang bagus. Lokasi atau tempat yang bagus, pilih yang bagus. Ya. Jangan salah pilih. Itu dua yang paling penting, modal dan lokasi yang bagus. Pak Baluk gimana Pak? Ya sama juga sih sebenarnya, modal yang harus utama. Oke. Siap modal yang banyak, Oke, ya, mental yang bagus, oke. ya mungkin akan indah, jangan gampang putus asa. Pantang menyerah. Ya intinya siapkan modal yang banyak, mental yang bagus. Kalau mendengar kisah dari Pak Baluk nggak langsung buka di sini ya? Enggak. Buka dulu di Balaraja. Belaraja, terus pindah ke Pagaden, Pagaden Subang, terakhir pindah lagi ke pindah ke Pamanukan. sini. Itu rentang waktunya kira-kira berapa tahun Pak? Kalau dari Belaraja pindah ke Pagaden waktu itu kalau nggak salah sekitar 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahunan. 3 tahunan. 10 tahun salah ya. Enggak, 3 tahunan kayaknya nggak lama. 3 tahunan. Enggak, dari Pagaden ke Pamanukan. Nah, kalau di Pagaden ke Pamanukan agak lama, mungkin sekitar 10 tahunan. 10 tahun. Jadi total 13 tahun dari pindah-pindah itu. Iya, pindah-pindah. Puji Tuhan yang terakhir di sini agak lumayan maju. Bukan lumayan Pak, maju banget Pak. Iya. Teman-teman yang baru mulai, baru buka 6 bulan sepi, jangan patah semangat. 3 kali pindah. Ya, ya. Baru 6 bulan buka sepi, jangan patah semangat. Iya, harus terus. Harus Ya. terus. Kalau Pak Gepeng ada ini nggak yang ingin disampaikan buat yang baru mau mulai usaha nih? Kalau mau usaha itu ya sebenarnya usaha apa juga sama aja ya. Ya, betul. Emang kalau masalah modal ya Paling utama lah. belum tentu juga. Nah, ini relatif nih. Ini alirannya Tergantung beda. usahanya juga kan. Ya kan nggak semua modal memang butuh besar kecil gitu Oke, kan. oke. Jadi tergantung usaha yang dijalani seperti apa gitu. Yang jelas itu kita tekun. Tekun. Iya, jangan putus usaha sehari 2 hari sepi udah ganti nggak mau gitu kan. Harus tekun. Iya tekun. Kitanya utamanya kita. Ini walaupun alirannya yang mengalir saja, tetapi ternyata tersimpan kata kuncinya tekun ya Pak. Iya. Kalau sepi putus asa, baru kerja 3 bulan putus asa, ganti lagi mau sampai kapan gonta ganti kan. Itu kan kalau masalah modal kan emang relatif. Itu kadang ada yang nggak modal, kita harus rajin Iya. ya, baik sama orang gitu. Ya kita harus tahu diri lah. Misal orang ngomong apa ya, apa yang punya duit ngomong apa ya kita terima aja lah. Itu mungkin sebagai bentuk introspeksi dan evaluasi. Iya. Sekarang kadang-kadang kita membutuhkan orang, kita nggak punya modal, karena kita membutuhkan orang lain, Ya. ya kan? Siapa tahu kita bawa diri kita seperti apa, oh itu dia ngeliat kita seperti apa gitu, ini dibantu atau kita itu kan dewa penolong kita, siapa tahu. Mulai Tuhan kasih ini orang jadi dewa penolong kita kan, seperti kita itu kan, karena kita kepribadian kita kan semua, Ya. ya kan?
pribadi mesti bagus. Nah, kepribadian kita, berarti kita bertiga di sini kan ketemunya dewa penolong. Iya. Kalau nggak ada dewa penolongnya, kita nggak tahu seperti apa, ya kan? Ya kalau misalnya sukses, ideal orang sukses seperti apa kita juga, saya nggak tahu. Yang jelas kita cukup bermakan aja, ya kan? Kalau idealnya sukses seperti apa gitu, nggak tahu. Yang penting jalanin dengan baik, konsisten, pribadinya bagus. Iya. Ini Pak Gepeng ini jangan teman-teman mendengar oh mengalir saja. Ini mengalirnya dalam ini. Ini mengalirnya penuh makna ini. Ini bukan yang mengalir tiba-tiba dasarnya ke air comberan ini. Air terjun, Air terjun. Ini mengalirnya wah. Mengalir jauh. Mengalirnya dahsyat ini. Ya, konsisten, pribadinya harus baik sama orang juga harus jujur gitu Pak ya. Nah, jadi dalam menjalankan toko emas nih, kalau Pak Buiku menjaga hubungan baik dengan pelanggan, tipsnya Pak, bagaimana nih dengan mitra, dengan pelanggan, mungkin dengan supplier atau sales, Ya, baik aja. membangunnya hubungan baiknya. Kalau membangunnya dan berkomunikasi dengan kebaikan, kalau supaya kita kan baik, kepercayaan kan supaya. Apa adanya, A ya A, B ya B. Ya, kalau dengan konsumen ya komunikasi, pendekatan. Iya, Semuanya kayaknya hampir sama. hampir sama. Pak Baluk juga ya. Kalau saya sama mitra kerja ya biasa-biasa aja. Mitra kerja tuh dalam artian Ya. untuk sesama toko emas atau mitra kerja itu apa? Karyawan atau apa? Bukan. Mitra kerja itu maksudnya kita Supplier ya? supplier. Oke. Itu mah biasa-biasa aja. Yang lebih jadi spesial itu ya pelanggan itu. Lalu Oke. kita bisa mengambil hatinya. Oke. Nah, supaya tuh mereka tuh bisa kembali lagi ke toko kita berbelanja. Itu aja. Yang luar biasanya mah konsumen. Iya, karena konsumen itu jadi bisnis kan. Ya betul. Ada profit di situ. Nah, Kalau misalnya kita hanya hubungan baik dengan mitra kerja tapi pelanggan nggak baik, yang ada cuma macet nih Pak. iya betul. Benar nggak? Iya. Tapi kalau hubungan dengan pelanggan baik, otomatis mitra kerja juga baik kan? Betul, betul. Karena kan itu alirannya Iya. gitu kan. Emang itu udah, Sirkulasi. emang itu udah satu kesatuan. Sirkulasinya udah gitu. Sirkulasinya, iya. Kayak air hujan ya. Iya. Dia turun hujan, masuk ke tanah, ke laut. Kita bermasalah dengan supplier barang Iya, repot, benar-benar. ya kan? Emang konsumen kita ngeliat juga udah satu kesatuan berhubungan. Kita yang di tengahnya menentukan ke sini, menentukan ke sana. Nah itu ya teman-teman, bagaimana membangun hubungan yang baik dengan mitra kerja dan para pelanggan dari toko emas ataupun usaha apapun sebenarnya dari ketiga sahabat kita yang ada di Pamanukan ini. Nah teman-teman, dalam membangun usaha apapun itu, kita membutuhkan tim yang solid dan loyal. Kita mau dengar bagaimana tiga sahabat ini membangun tim yang solid dan loyal. Kita dengar dulu dari Pak Baluk nih. Kalau Pak Baluk, bagaimana Pak bangun tim yang solid dan loyal nih dalam usaha toko emas ini nih Pak? ya kalau yang biar solid ya kita bagaimana ya ngajak karyawan rekreasi mungkin biar mereka senang kan. Nah sekali waktu atau gimana kita kan mereka bonus. Nah mungkin antara cuma itu aja dan memberikan pengarahan supaya bagaimana caranya toko kita tuh berjalan dengan bagus gitu aja. Seperti itu. Iya. Kalau Pak Buiku, Sewaktu-waktu kita adakan apa tuh? Rekreasi. rekreasi, Nah, kasih bonus. ada bonus bagi yang berprestasi. Ajak makan-makan Ajak supaya mereka makan-makan, senang. Mereka senang. Kalau Pak Gepeng, ada Pak?
Apa sama? Saya biasa juga kurang lebih sama. Saya kasih bonus, kasih ajak makan bareng. Terus kadang beli oleh-oleh, kasih bagi-bagi, gitu-gitu aja. Umum sih, Umum nggak ada cara lain. Ya, kan. Emang begitu, gitu aja. Kalau saya merangkum Pak dalam satu kata yang simple, membangun humanisme di dalam usaha kita. Iya. Bagaimana memperlakukan karyawan kita sesama manusia. Iya. Hak dan kewajibannya diberikan dan juga mengajak mereka untuk kalau kita ada kesibukan supaya refresh, tentu mereka juga butuh ya. Iya, betul. Jadi mereka juga tambah solid, tambah loyal terhadap. Terus umumnya sih kita menghargai juga ya sesama gitu. Kalau ada kesalahan paling kita kasih baik-baik, kasih tahu baik-baik gitu. Jadi nggak dekak sini, sentak sana gitu ya, gimana. Dia kan namanya orang. Ya anggaplah mereka itu bagian dari keluarga kita, Iya. itu aja lah. Tetap jika karyawan ada melakukan kesalahan ditegur. Ditegur, dikasih Tapi pengarahan. Kasih pengarahan tetap, tapi dengan metode pendekatan yang tidak gebrak-gebrak itu Iya, tadi, Pak. Sesuai etika juga sih. Itu karena tim kita juga kan punya perasaan emosi. Iya, karena kita emang kan saling membutuhkan. Iya. Ya kan? Kita tanpa dia susah. Dia tanpa kita juga ya Nggak bisa jalan. Sirkulasinya lain. sirkulasinya. Hukum alamnya nggak jalan. Iya. Betul. Nah, dalam menjalankan usaha atau membangun usaha ini, Pak, tentu menghadapi tantangan. Tantangan bisa 1, 2, 3, 4. Iya. Nah, ini tantangan yang terbesar menurut Pak Baluk. Kalau saya tantangan terbesar keadaan dalam toko sepi. Oke, Tantangan yang paling utama. oke, Otomatis kita berusaha supaya toko kita bisa ramai, itu bagaimana caranya? oke. Nah, dengan cara yang bisa membuat toko kita tuh bisa ramai seperti mereka tuh bagaimana? Itu aja tantangannya. Tantangannya adalah pada saat toko sepi, omsetnya masuk. Nah, menurun. Kalau Pak Gepeng, Tantangannya saya masih ya enjoy aja lah, nggak ada tantangan. Saya yakin begitu-gitu aja. Semuanya kalau masalah toko rame sih ya semuanya mengharapkan, Iya. ya kan? Ngarep kita ngarep toko kita sepi. nah, Semua juga mengharapkan usaha kita rame. iya. Tapi ya memang keadaan seperti ini dijalani aja lah. Nah, ini Syukuri saja. syukuri saja. Bagi Pak Gepeng ini tidak ada tantangan, semua mungkin Pak Gepeng sudah mampu mengatasinya. Sehingga, wah, luar. Ini ilmunya mungkin dalam ini Punya sebenarnya. kartu as dia. Punya kartu as ini. ya. Ya kan kalau usaha rame semua orang pengen usahanya rame. Iya. Tapi kan kadang keadaan ekonomi kita gimana caranya? Kalau Pak Buiku gimana Pak? Ya tantangannya supaya tokonya Bisa ramai. bisa ramai gimana. Konsisten terus ya, maju terus. Kalau kemarin yang datang ke toko 500 orang, besok tetap 500 Ya. kalau bisa lebih gitu. Nah, tantangan itu kan masalah perkembangan ekonomi dunia, Indonesia nasional, internasional, kita gimana? Memang daya beli seperti itu. Jadi kita pikirin juga nanti stres, mending enjoy aja, jalanin aja. Ya kan? Syukuri saja. Jadi bingung ya kalau kita pikirin semua, jadi malah stres. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung wawancara atau obrol-obrol siang dengan 3 sahabat kita di Pamanukan. Sebelum kita sudahi, kita mau mendengar wejangan dari ketiga sahabat kita. Kita mulai dari Pak Baluk dulu. Gimana Pak Baluk? Ada ini Ada buat dong. teman-teman nih. Ada dong. Perbannya membelanja emas, berhias sambil menabung, Ya, maka akan indah pada waktunya. Karena emas itu semakin lama pasti naik. Disitulah indahnya yang terakhir, keuntungannya itu. harus belanja Ya. emas. Kalau Pak Buiku, Buat teman-teman, kalau usaha apapun itu sama, yang penting kita tekuni, ya kan? Kuncinya bagaimana masa depan keluarga kita. Itu kuncinya. itu pesan dari Pak Nah. Gepeng. Pak Buiku, wejangan buat pendengar nih. Ya banyak-banyak simpan emas untuk hari tua. Banyak-banyak simpan emas untuk
hari tua. Nah teman-teman, kita sudah dengar wejangan dari 3 sahabat kita. Kita akhiri obrol-obrol siang kita hari ini. Dan ingat, banyak-banyak simpan emas Demi masa depan. Nah teman-teman, ini adalah mangga gojai. Salah satu kesibukan Pak Buiku di luar kesibukan menjalankan usaha tokonya. Wah, mantap.